perlu tahu ini sudah sampai di mana tahapan atau mungkin fasenya komunikasi perbincangan antara pemerintah, PLN dan juga Komisi 7 ini Pak terkait dengan nanti penyusunan aturan atau perpres untuk proses peralihan ini akan seperti apa? Sekarang sudah ada di mana Pak tahapannya Pak? Begini, pertama mungkin perlu saya sampaikan berdasarkan rapat terbatas dengan Presiden antara Kementerian SDM dengan Presiden tanggal 11 Mei yang lalu telah diputuskan bahwa tidak boleh ada lagi pembangkitan tenaga listrik berbasis batu bara untuk dibangun, kecuali yang saat ini dalam construction atau sudah financial close, tetapi tidak boleh ada yang baru lagi. Dan yang saat ini tengah beroperasi pun itu sudah ada scheduling untuk kemudian dipensiunkan satu persatu secara bertahap. Dan ini menurut kami adalah salah satu fokus kami dan itu harus tertuang dalam RUPTL, Rencana Umum Pembangkitan Tenaga Listrik PLN tahun 2021 sampai 2030. Sehingga kita bisa mengetahui secara jelas bahwa roadmap menuju zero transmission sampai dengan tahun 2060 itu bisa tercapai tahapan pertamanya. Nah, oleh karena itu kami sekarang memonitor sejauh mana PLN kemudian melaksanakan program penurunan emisi dari pembangkit listriknya itu dengan melakukan tadi yang saya sampaikan, apakah co-firing, bahkan juga peningkatan dari pembangkit listrik yang EBT. Nah, terkait Perpres tentu itu adalah kewenangannya pemerintah, sehingga kami nanti akan memantau sejauh mana efektivitas daripada Perpres tersebut. Bagi kami, fungsi pengawasan ini untuk memastikan bahwa PLN betul-betul menjalankan roadmap yang telah dicanangkan dan telah disepakati bersama-sama dengan DPR, karena hasil daripada rapat dengar pendapat dengan PLN minggu yang lalu tersebut merupakan kesepakatan yang harus dijalankan oleh PLN dan itu merupakan amanat dari undang-undang. Sehingga kami dalam hal ini akan mengawasi bahwa PLN betul-betul akan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penurunan daripada emission terkait PLTU yang sekarang mereka jalankan. Pertanyaan besarnya adalah apa yang akan dilaksanakan oleh PLN dengan aset-aset yang begitu besar ke Nah depannya. itu, iya. Nah ini karena bagaimanapun juga penurunan emisi ini dan menggantinya dengan alternatif energi baru dan terbarukan tentu akan menyisakan permasalahan terkait aset-aset begitu besar yang sekarang ada. Nah, sekarang ini PLN juga tengah melakukan kajian untuk memonetisasi monetize dari aset-aset PLTU batu baranya sehingga memiliki manfaat. Salah satunya saat ini adalah bagaimana mungkin memindahkan PLTU yang sekarang ini ada di Jawa dan Sumatera karena oversupply ke tempat-tempat lain, tetapi kembali lagi kita harus memikirkan bagaimana ke depannya karena penggunaan batu bara itu sudah akan dilimitasi bahkan nanti akan dikurangi sampai dengan betul-betul nol. Nah, sejauh mana kemudian PLN bisa mendapatkan manfaat dari aset-aset batu bara tersebut, aset-aset PLTU batu bara tersebut, dan tidak akan menjadi beban bagi PLN ke depannya karena masih terkait kewajiban finansial misalnya yang masih terkait dari pembangkit-pembangkit yang masih beroperasi tersebut. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.